Amin. Terima kasih untuk tim musik pemuji. Boleh kasih applause dulu buat mereka. Sentuh kanan kirimu. Hei, apa kabar? Baik atau tidak? Good. Semua baik? Yes, amin. Baik. Kita langsung membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara yang membawa Alkitab, saudara bisa membukanya di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Yes, kita gantian bersama-sama membacanya, dimulai dari pria ayat yang pertama, kemudian wanita ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8 selesai. Kita mulai ya, pria di ayat yang pertama, hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi domisi. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diperlihatkan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji nama Tuhan, praise God. Kita tahu latar belakang Timotius, kita mengerti Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Dia dipanggil dalam usia yang sangat muda. Lalu kemudian kalau kita membaca di pengantar perjanjian baru, maka Timotius ditabiskan sebagai gembala sidang di Efesus sekitar tahun 65. Jadi dia masih dalam umur yang begitu muda, dan kemudian dia sudah menjadi gembala sidang, sudah menjadi pemimpin umat. Dan kita tahu kemudian 2 Timotius pasal yang keempat itu pasal yang terakhir. Artinya segala sesuatu pesan terakhir itu selalu penting. Katakan penting. Nah, jadi kayak mahasiswa baru ketika kalian masuk ke sini dikasih pesan enggak sama orang tua? Halo? Itu berarti nasihat yang paling terakhir sebelum berpisah dengan kalian. Jangan lupa ya nanti di sana, gitu kan, bangun pagi. Jangan lupa di sana ya, jangan ngompol lagi. Ya. Jangan lupa ya nanti di sana harus bisa mandiri. Gitu. Jangan lupa di sana ya ikutin aturan dan lain sebagainya. Itu berarti satu pesan, satu nasihat yang terakhir yang harus kita anggap penting. Gitu. Nah, Paulus menuliskan surat pribadinya kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Di ayat yang pertama, pesan itu disampaikan begini: di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi yang masih muda itu dikasih pesan, dikasih nasihat supaya melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Dan apa pesan itu? Yang pertama, ayat yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Di sana dikatakan, beritakanlah firman. Siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah,
Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang pertama, pesan yang pertama kepada Timotius yang harus dilakukan oleh Timotius, dari Paulus kepada Timotius, yang pertama adalah beritakanlah firman. Firman, kata yang dipakai memang menggunakan kata logos, tapi logos di sini memiliki sebuah pengertian, sebuah kebenaran. Logos di sini memiliki pengertian dogma. Logos di sini memiliki pengertian sebuah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Itu pengertian daripada logos yang dicatatkan Paulus kepada Timotius. Yang pertama, beritakanlah firman. Alasan memberitakan firman ini tercatat di ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat. Karena akan tiba waktunya orang lebih suka mendengarkan dongeng, orang lebih suka mendengarkan takhayul, orang lebih suka mendengarkan yang menyenangkan telinga dan hatinya daripada logos atau kebenaran itu sendiri. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mendengarkan berita yang sama, yaitu siap atau tidak siap, beritakanlah firman. Orang Indonesia, kalau foto bertiga, apa yang terjadi? Halo? Nah, itu dia. Jadi untuk bunuh seseorang ternyata gampang banget ya. Ajak aja foto bertiga, kasih dia di tengah-tengah. Apa kepercayaannya? Karena yang di tengah pasti mati. Dan ternyata masih ada yang kita percaya ya karena itu. Kenapa kita nggak boleh siul malam-malam? Hah? Panggil? Nah, setannya yang di sekitar kita tuh. Dia kalau yang siul terus kemudian datang gitu. Ya itu berarti. Tapi itu masih ada atau tidak? Masih. Dan itu masih dipercayai anehnya. Dan itu ternyata saya pikir hanya sekitar di Indonesia saja kita berpikir gitu kan. Ternyata tidak. Di hampir seluruh dunia ini punya kepercayaan takhayul, punya kepercayaan tertentu yang dimana harus diluruskan, harus dibenarkan. Kita berpikir pada waktu kemarin kita dikasih kesempatan untuk dalam waktu 5 hari hanya sekian jam kami diberi kesempatan untuk bebas pergi waktu di Thailand. Kita kemudian berpikir kita jalan-jalan ke night market gitu kan. Night market sangat terkenal di Chiang Mai. Jadi sehingga kita kemudian pergi, kemudian kita ada di sana. Pertama kali kita beli, kita masih mengingat itu sesuatu yang ringan-ringan, kayak gula, kayak sesuatu lah begitu. Dan waktu kita sudah membayar, kita tahu orang Thailand sedikit sekali yang bisa berbahasa Inggris. Kayak kita juga sebenarnya terbatas dengan bahasa Inggris. Modal utamanya adalah kalkulator. Jadi kemanapun saudara pergi yang tidak tahu bahasanya, bawalah kalkulator. Balik lagi deh. Itu bahasanya mereka. Singkat cerita, dapatlah apa yang kami mau beli itu. Kita pikir ya udah kita tinggal kan gitu. Kita sudah bayar dengan uang bak, kita tinggal. Tapi apa yang terjadi dengan orang itu? Ya ambil uangnya dan dia kipas-kipaskan di barangnya. Laris gitu, dalam bahasa mereka mungkin. Kita langsung kaget. Lah kok sama aja? Nggak di Indonesia, nggak di Jawa, nggak di mana saja. Ternyata sampai Chiang Mai pun ketika dia beli, orang pertama yang dianggap itu pelarisnya, dia terima uangnya langsung dikipas-kipaskan gitu. Ditaruh di barang-barangnya. Harapannya semua barangnya hari itu kebeli dan kejual gitu. Nah kekasih Tuhan, waktu Timotius yang masih muda ini menjadi gembala sidang, sekitarnya begitu banyak juga kepercayaan takhayul yang muncul. Itulah sebabnya kemudian Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat tajam, sangat keras, sangat membangun, sangat memotivasi. Hei Timotius, siap atau tidak siap, di sekitarmu itu ada banyak pengajaran takhayul. Yang pertama, beritakanlah firman. Luruskan.
punyalah dogma, punyalah satu pegangan, punyalah satu kebenaran. Sehingga kita akan dari sisi Timotius sendiri hidupnya akan dituntun oleh kebenaran itu. Di sisi yang lain Timotius yang sudah dituntun oleh kebenaran itu dia akan memberitakan kebenaran kepada jemaat yang lain. Singkat cerita, nanti kalau sudah mempelajari kehidupan Timotius, Timotius itu meninggal di usia 80 tahun. Dan di akhir hidupnya dia tetap memberitakan firman untuk menyerang pengajaran-pengajaran di sekitarnya. Di usia 80 tahun dia tetap berkhotbah, dia tetap menyampaikan firman Tuhan seperti pesan yang sudah dia terima daripada Rasul Paulus. Matilah dia di usia 80 tahun. Saudara yang institut maupun yang SP3, saudara dipanggil di tempat ini punya kesamaan yang sama. Ikut doa pagi, punya firman Tuhan yang saudara harus pegang, punya kebenaran yang harus saudara terima, punya sesuatu pengajaran yang harus saudara pelajari dan kemudian hidupi dalam kehidupan saudara. Itu bukan hanya sekedar untuk diri kita, tapi kita perlu juga memberitakan di sana. Halo, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik, beritakanlah firman. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita buka ayat yang kelima. Ayat yang kelima mengatakan begini. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang pertama pesannya Paulus kepada Timotius, beritakan firman, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima memberikan sebuah ketegasan, karena masih muda, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Berhubungan dengan salah satu tema kita yang dimana sudah sangat gamblang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Ada 3 tuntutan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada keadilan, ada kebaikan atau kesetiaan di sana, dan ada kerendahan hati. Sama halnya ketika Paulus memberikan pesan kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Karena kita ngerti kita masih muda, ada sekian banyak yang ada di depan kita yang harus kita pilih A atau B. Gak boleh diantaranya. Benar-benar salah-salah. Kita gak boleh menjadi abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih. Gak bisa kita diantara keduanya. Itulah sebabnya kuasailah dirimu. Agak susah untuk menguasai diri untuk usia kita yang masih muda, karena kita masih tergejolak dengan hal yang ada di dalam diri kita. Wah, mobilnya Pak Jim gak ada nih. Wah, kebetulan juga mobilnya Pak Anto gak ada juga. Wah, expander juga pas keluar nih. Wah, pintu gerbang terbuka lebar. Lauknya tahu tempe lagi. Nasi goreng masih nikmat ya. Bubur kacang hijau lagi. Apa yang kemudian kita lakukan? Tengok kanan, tengok kiri. Aman, aman. Lanjut. Kuasailah dirimu. Gimana Pak? Benar-benar gak enak. Gak bisa makan sayur saya itu. Terus COD lah. Mang, capcay goreng buka gak Mang? Mang, martabak Mang. Oke Mang. Kuasailah dirimu. Kontekstual. Sekalipun punya Mars yang akan terus diwariskan, tapi tetaplah kuasailah dirimu. Sekalipun Marsnya bilang tahu tempe tidak berubah, tetaplah kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Sama seperti Paulus, Timotius masih sangat muda. Kuasai dirimu Timotius.
Salah satu yang dipunyai oleh Timotius, salah satunya adalah penyakit pencernaan. Serius? Dia punya sakit pencernaan itu, si Timotius ini. Sehingga kemudian di surat yang lain Paulus menasehati, Timotius, kalau kamu tuh tiap hari kena emah, kena ini, wah kamu tuh kena sakit penyakit gitu kan. Mungkin nggak dijelaskan, mungkin dia nggak suka makan sayur atau apa, saya nggak ngerti ya gitu kan. Nggak dijelaskan secara detail. Tapi yang dijelaskan secara alkitabiah kemudian dikatakan begini, kalau pas kamu minum air, tambahkan sedikit anggur. Wah, lalu kita yang belajar Alkitab berkata, Timotius saja minum anggur loh Pak. Kemudian diketemukanlah botol anggur cap orang tua di sana. Kemudian alasannya begini, kan saya harus menghormati orang tua Pak. Makin kurang ajar. Kemudian kalian minum di sana karena kalian ngomong bahwa Timotius itu boleh minum anggur, bahkan disuruh sama Paulus minum anggur. Itu untuk pencernaan. Kalau kalian minumnya bukan untuk pencernaan, jangan. Dan yang menarik di bagian terakhir dia bilang begini, lakukan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Kata melayani, kita tahu bahwa melayani itu sesuatu hal yang kita berikan kepada orang lain. Semua yang baru pulang PKL, yang baru selesai dan baru hampir selesai, tinggal satu tempat yang kita belum selesai di IKBP, tinggal di Nafa ya. Semuanya sudah selesai. Saya senang, sebagian mereka itu diacungi jempol tanpa mereka tahu. Pelayanan mereka itu kalau pas resto buka dari pagi sarapan sampai jam 10 itu pas sarapan kita ngerti betul-betul waktu kita bicara di Cangma yang kita makan bersama, setiap piring kosong harus segera angkat, gelas kosong harus segera angkat atau isi ulang refill. Itu pekerjaan yang bagi kita mungkin harus liatin, keliling dan lain sebagainya, tapi memang itu yang harus dilakukan. Karena itu yang sedang dipercayakan kepada kita. Sama hal, semua saudara tingkat 1 yang hari ini baru dipercayakan untuk masuk, Senin besok akan mulai kuliah, sudah mulai ketemu dengan mata pelajaran, mulai ketemu dengan beberapa subjek-subjek tertentu, entah itu bahasa nanti, entah itu apa saja. Apapun yang sedang dipercayakan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu berhubungan dengan apa? Kesetiaan. Jadi apapun yang sedang dipercayakan kepada kita, kerjakan itu dengan baik. Yang cuci mobil, yang buang sampah, yang dikerja bakti, yang tertentu, selesaikan dengan baik. Kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena itu yang sedang dipercayakan kepada kita. Demikian kemudian Timotius menyelesaikan semua tugasnya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, 80 tahun. Dia masih muda di usia dipanggil, 80 tahun mengakhiri pelayanannya, mengakhiri penggembalaannya dan meninggal dunia dipanggil Tuhan. Dia tetap di dalam menunaikan tugas pelayanan. Jangan pernah berhenti dengan semua hal yang dipercayakan kepada kita. Kepercayaan itu mahal. Apapun yang sedang dipercayakan kepada kita, kepercayaan itu sangat mahal. Apalagi kepercayaan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu sangat mahal. Kalau cerita tentang pelayanan, kalau cerita tentang menunaikan tugas, dari kurang lebih 300 sampai 500 orang yang menghadiri di pertemuan kami di Chiang Mai kemarin, perwakilan dari 70 negara. Kita yang melayani di sini nggak ada apa-apanya, belum sebanding. Mereka yang melayani di India, mereka yang melayani di Pakistan, mereka yang melayani di Korea Utara. Saudara tahu di Korea Utara yang saudara dapat atau tidak beritanya itu, yang bapak ibunya dapat Alkitab, bapak ibunya dieksekusi,
anaknya 2 dan 3 tahun di penjara karena punya Alkitab. 2-3 tahun tahu apa? 2-3 tahun, umur 2-3 tahun, anak umur 2-3 tahun itu ngerti apa? Tapi karena bapak ibunya punya Alkitab dan dieksekusi mati, dua orang anaknya berumur 2 dan 3 tahun masuk penjara sampai dengan hari ini. Gak ada bandingannya pelayanannya. Belum seberat dengan teman-teman kita yang melayani, entah menjadi misionari, entah menjadi apa, gak ada bandingannya sama sekali. Dan masalahnya mereka setia. Ada satu teman kita pelayanan di WO yang melayani di salah satu bagian desa di China, yang dimana mereka tuh tinggal di gunung-gunung, di gua-gua, dan masih tinggal di sana. Kurang lebih sekitar 15 atau 20 tahun dia ada di pelayanan itu. Tiap hari bawa gendong bayi, bawa gendong naik ke gunung itu, resikonya adalah jatuh dan mati, resikonya itu. Tapi dia tetap melakukan pelayanan karena sedang dipercayakan di sana. Saudara-saudara kita dari India, mereka buka les-lesan yang apa adanya. Karena sangat miskin, di beberapa bagian itu miskin sekali. Mereka buka apa adanya dan mereka bertahan di situ bukan untuk 1 tahun, 2 tahun. Saya ingat lulusan kita yang dulu, wah berjayanya adik kelas saya itu. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Kamu kemana pelayanan? Saya dipanggil di Kalimantan mas. Wah mantap. Kamu pergi di sana melayani Tuhan. Datang sehari, kok nggak ada sinyal mas di Kalimantan? Besok pulang. Besok pulang. Hanya karena nggak ada sinyal. Syukur lulusan 2 tahun yang lalu, meskipun nggak ada sinyal, dia naik pohon di tempatnya si Celia yang di Kebalanya Adit itu. Kalau nggak ketemu sinyal, naik pohon, naik bukit, nyari sinyal, dapat. Jadi teleponnya begini, apa kabar? Untuk mempertahankan sinyalnya. Yang kita pikir dulu di sini anaknya nggak baik, yang kita pikir dulu itu anaknya berakal, tetapi di sana dia setia. Itu luar biasa. Syukur masih ada alumni yang seperti itu. Tapi ada juga yang nggak bertahan di pelayanan, ada banyak. Pesan Tuhan, tunaikanlah tugas pelayanan. Apapun yang sedang dipercayakan dalam hidupmu, apapun yang sedang ditugaskan dalam hidupmu, selesaikanlah dengan baik. Itulah sebabnya ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata demikian. Yang terakhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau yang kedua tadi pesanannya tunaikan tugasmu, maka yang paling terakhir teladani Paulus karena dia selesaikan tugasnya, bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi finishing well, selesai sampai akhir. Menyelesaikan sampai akhir itu kadang-kadang memang butuh perjuangan, tapi jangan pernah berhenti sebelum selesai. Selesaikan. Berapapun lamanya, selesaikan. Mungkin tidak mendapatkan juara, tetap selesaikan. Karena di dalam Tuhan bukan bicara mengenai juara 1 dan juara 2. Bukan bicara mengenai yang dapat mahkota yang juara 1 yang duluan, juara 2 dan bukan. Semuanya harus selesaikan. Itulah sebabnya kita sebentar akan melihat satu tontonan film ini yang saya ambil dari yang disampaikan, salah satu yang disampaikan di Chiang Mai oleh Bruce Hill, pemimpin kami sebelum diganti. Ada kisah namanya Derek Redmond. Derek Redmond ini seorang pelari 100 meter, dan ketika dia lari baru berapa meter dia mengalami cedera. Dan waktu dia mengalami cedera, dia nggak berhenti.
Karena dia ngerti, saya lari bukan untuk mencari sekedar juara 1 atau juara 2. Saya lari, saya harus menyelesaikan pertandingan itu. Dan luar biasanya, di tengah-tengah dia lari dalam kesakitannya, bapaknya datang. Dan ketika bapaknya datang, dia tolong anaknya itu. Wartawan, guide, semua disuruh, coba ini larang, jangan pak. Dia kemudian bapaknya bilang, ini anakku, jangan larang aku. Aku mau selesaikan pertandingan ini bersama dengan anakku, sekalipun dia sedang sakit. Kita lihat bersama-sama. Derek Redmond sakit tapi tidak menyerah. Dia harus selesaikan pertandingan, dia harus finishing well. Itulah sebabnya ketika Paulus bilang begini, sabarlah menderita Timotius, aku telah mengakhiri pertandinganku, mahkota sudah tersedia bagiku. Waktu kita tidak kuat, waktu kita payah, waktu kita sedang betul-betul menderita oleh karena tugas pelayanan kita, ingatlah, ada Bapa yang gendong kita, ada Bapa yang bantu kita selesaikan tugas kita sampai selesai. Don't give up, finishing well. Selesaikan pertandingan kita sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan.